Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang etika profesi sistem informasi yang berjudul Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Jadi di sini ada 8 kode etik software engineering. Software engineer termasuk salah satu profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah software engineering, atau di sini pengembang perangkat lunak. Software engineer ini memiliki pedoman etika yang dikenal sebagai Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice yang dikembangkan oleh Association for Computing Machinery dan IEEE. Yang pertama, kode etik software engineering, yaitu 1. Kepentingan publik. Insinyur perangkat lunak harus bertindak secara konsisten demi kepentingan publik. Isi nilai-nilainya diantara lain: 1. Menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri. 2. Menyeimbangkan kepentingan insinyur perangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan pengguna dengan kepentingan umum. 3. Menyetujui perangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan bahwa perangkat lunak tersebut aman, memenuhi spesifikasi, lulus uji, dan tidak mengurangi kualitas hidup, mengurangi privasi, dan membahayakan lingkungan. Yang keempat, mengungkapkan kepada pihak atau otoritas yang berwenang setiap bahaya aktual dan potensial bagi pengguna, publik, atau lingkungan yang menurut mereka secara wajar terkait dengan perangkat lunak atau dokumen terkait. 5. Bekerja sama dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik serius yang disebabkan oleh perangkat lunak, instalasi, pemeliharaan, dukungan, atau dokumentasinya. Kode etik yang kedua yaitu nilai-nilai kepentingan publik lainnya, yaitu nomor 6. Bersikap adil dan hindari penipuan dalam semua pernyataan, terutama pernyataan publik mengenai perangkat lunak dan dokumen, metode, dan alat terkait. 7. Pertimbangkan isu-isu disabilitas fisik, alokasi sumber daya, kerugian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mengurangi akses terhadap manfaat perangkat lunak. Yang terakhir, didorong untuk menyumbangkan keahlian profesional secara sukarela untuk tujuan yang baik dan kontribusi pada pendidikan publik terkait disiplin ilmu tersebut. Kode etik yang kedua yaitu klien dan pemberi kerja. Insinyur perangkat lunak harus bertindak dengan cara yang terbaik bagi kepentingan klien dan pemberi kerja mereka, serta sejalan dengan kepentingan publik. Nilai-nilainya yaitu 1. Memberi layanan di bidang keahlian mereka dengan jujur dan terus terang mengenai keterbatasan pengalaman dan pendidikan mereka. Tidak menggunakan perangkat lunak secara sengaja yang diperoleh atau disimpan secara ilegal. 3. Menggunakan properti klien atau pemberi kerja hanya dengan cara diizinkan secara sah dan sepengetahuan serta persetujuan klien atau pemberi kerja. 4. Pastikan bahwa setiap dokumen yang mereka andalkan telah disetujui jika diperlukan oleh seseorang yang berwenang untuk menyetujuinya. 5. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia apapun yang diperoleh dalam pekerjaan profesional mereka. Yang keenam, mengidentifikasi, mendokumentasikan, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kepada klien atau pemberi kerja dengan segera jika menurut pendapat mereka suatu proyek kemungkinan akan gagal atau terlalu lama, melanggar hukum, kekayaan intelektual, atau bermasalah. 7. Mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaporkan isu-isu penting yang menjadi perhatian sosial yang mereka ketahui dalam perangkat lunak atau dokumen terkait. Tidak menerima pekerjaan sampingan yang merugikan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang terakhir, jangan mempromosikan kepentingan yang merugikan pemberi kerja atau klien mereka kecuali jika kepentingan etika yang lebih tinggi dikompromikan
Dalam hal itu, beritahukan kepada pemberi kerja atau otoritas lain yang berwenang tentang kepentingan etika tersebut. Kode etik yang ketiga, produk. Insinyur perangkat lunak harus memastikan bahwa produk mereka dan modifikasi terkait memenuhi standar profesional tertinggi yang mungkin. Nilai-nilainya, berusahalah untuk mencapai kualitas tinggi, biaya yang dapat diterima, dan jadwal yang wajar. Memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan penting dipahami dan diterima oleh pemberi kerja dan klien, serta tersedia untuk dipertimbangkan oleh pengguna dan publik. Yang kedua, memastikan tujuan dan sasaran yang tepat dan dapat dicapai untuk setiap proyek yang mereka kerjakan. Ketiga, mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengatasi isu-isu etika, ekonomi, budaya, hukum, dan lingkungan yang berkaitan dengan proyek mereka. 4. Memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk setiap proyek yang mereka kerjakan atau usulkan untuk dikerjakan dengan kombinasi yang tepat antara pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. 5. Memastikan metode yang tepat digunakan untuk setiap proyek yang mereka kerjakan atau rencanakan untuk dikerjakan. Poin ini ada 15 nilai, tapi saya menampilkan untuk 5 nilai. Kode etik yang keempat yaitu penilaian profesional atau judgement. Insinyur perangkat lunak harus menjaga integritas dan kemandirian dalam penilaian profesional mereka. Nilai-nilainya yaitu meringankan semua pertimbangan teknis dan dengan kebutuhan untuk mendukung dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. 2. Hanya mengesahkan dokumen yang disiapkan di bawah pengawasan mereka. Ketiga, menjaga objektivitas profesional terkait perangkat lunak atau dokumen terkait apapun yang diminta untuk mereka evaluasi. 4. Tidak terlibat dalam praktik keuangan yang menipu seperti penyuapan, penagihan ganda, atau praktik keuangan tidak pantas lainnya. 5. Ungkapkan kepada semua pihak terkait konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari atau dielakkan secara wajar. 6. Menolak untuk berpartisipasi sebagai anggota atau penasihat dalam badan swasta, pemerintah, atau profesional yang berkaitan dengan isu-isu terkait perangkat lunak di mana mereka, pemberi kerja mereka, atau klien mereka memiliki potensi konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. Kode etik yang kelima, manajemen. Para manajer dan pemimpin rekayasa perangkat lunak harus menganut dan mempromosikan pendekatan etis terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Nilainya yaitu 1. Memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek yang mereka kerjakan. 2. Pastikan bahwa para insinyur perangkat lunak diberi informasi tentang standar sebelum diwajibkan untuk mematuhinya. 3. Pastikan bahwa para insinyur perangkat lunak mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan terkait perlindungan kata sandi, file, dan informasi yang bersifat rahasia. Berikan tugas hanya setelah mempertimbangkan kontribusi yang sesuai dari pendidikan dan pengalaman yang diimbangi dengan keinginan untuk mengembangkan pendidikan dan pengalaman tersebut lebih lanjut. 5. Memastikan perkiraan kuantitatif yang realistis tentang biaya, penjadwalan, personal, kualitas, dan hasil pada setiap proyek yang mereka kerjakan. Kode etik yang keenam yaitu profesi. Insinyur perangkat lunak harus memajukan integritas dan reputasi profesi sesuai dengan kepentingan publik. Nilainya yang pertama, membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif dan bertindak secara etis. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, memperluas pengetahuan rekayasa perangkat lunak melalui partisipasi yang tepat dalam organisasi, profesional, pertemuan, dan publikasi. 4. Mendukung sebagai anggota profesi para insinyur perangkat lunak lainnya yang berupaya mengikuti kode etik ini. 5. Tidak mempromosikan kepentingan pribadi dengan mengorbankan profesi, klien, atau pemberi kerja. 6. Mematuhi semua hukum yang mengatur pekerjaan mereka, kecuali dalam keadaan luar biasa,
kepautan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Kode etik yang ketujuh, rekan kerja. Insinyur perang lunak harus bersikap adil dan mendukung rekan-rekan mereka. Nilainya 1. Mendorong rekan kerja untuk mematuhi kode etik ini. 2. Membantu rekan kerja dalam mengembangkan profesional. Membantu rekan kerja dalam pengembangan profesional. 3. Berikan penghargaan sepenuhnya kepada orang lain dan hindari mengambil pujian yang tidak semestinya. 4. Meninjau karya orang lain secara objektif, jujur, dengan dokumentasi yang memadai. 5. Berikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau keluhan rekan kerja. 6. Membantu rekan kerja agar sepenuhnya memahami praktik standar terkini, termasuk kebijakan dan prosedur untuk melindungi kata sandi, file, dan informasi rahasia lainnya. 7. Tidak mencampuri karir kolega secara tidak adil. 8. Dalam situasi di luar bidang keahlian mereka sendiri, mintalah pendapat dari profesional yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Kode etik nomor 8, diri sendiri. Insinyur perangkat lunak harus berpartisipasi dalam pembelajaran sepanjang hayat terkait praktik profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etis terhadap praktik profesi tersebut. Nilainya yang pertama, memperluas pengetahuan mereka tentang perkembangan dalam analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian perangkat lunak dan dokumen terkait. 2. Meningkatkan kemampuan untuk menciptakan perangkat lunak berkualitas yang aman, andal, dan bermanfaat dengan biaya yang wajar dan dalam waktu yang wajar. 3. Meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dokumen yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik. 4. Meningkatkan pemahaman tentang perangkat lunak dan dokumen terkait yang mereka gunakan, serta lingkungan tempat perangkat lunak dan dokumen tersebut akan digunakan. 5. Meningkatkan pengetahuan tentang standar yang relevan, hukum yang mengatur perangkat lunak, dan dokumen terkait yang mereka kerjakan. 6. Meningkatkan pengetahuan tentang kode etik, interpretasinya, dan penerapannya dalam pekerjaan mereka. 7. Tidak memberikan perlakuan tidak adil kepada siapapun. 8. Tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan apapun yang melibatkan pelanggaran kode etik. 9. Menyadari bahwa pelanggaran pribadi terhadap kode etik tidak sesuai dengan profesionalisme sebagai seorang insinyur perangkat lunak. Demikian, terima kasih.